Caca, penjemputan Nyonya sudah diatur. Ibuku nggak suka yang mewah. Nggak perlu pengawal dan Bentley. Aku saja yang jemput dia. Baik, Bu Caca. Selama 3 tahun ini, mertuaku tinggal di luar negeri. Akhirnya, hari ini kita bisa kumpul lagi. Halo sayang. Sayang, kamu ada waktu. Ibu. Barku baru buka hari ini. Kita bahas nanti malam di rumah. Gimana? Kapan kamu mau cerai sama istrimu? Aku perlu kekayaan keluarga istriku buat kerjasama. Mana mungkin cerai? Aku rencana suruh kamu kelola bar ini. Sayang, kamu baik banget ke aku. Ibu? Caca, kok sendirian jemput ibu? Evan mana? Ibu belum tahu kan? Evan baru buka bar di pusat kota. Hari ini pembukaan, dia nggak bisa ikut. Oh ya Caca, aku punya hadiah buatmu. Selama ini, makasih atas bantuan keluargamu. Kalau enggak, dengan kemampuannya, nggak akan bisa di posisi sekarang. Makasih Ibu, aku sangat suka hadiah ini. Oke, ayo. Kakak hebat juga. Bisa bikin Evan si bodoh itu kasih bar ini ke kamu. Ini belum cukup. Tujuanku itu jadi istri Evan, nyonya keluarga kaya. Ibu, aku juga punya kejutan. Oh, Caca, kamu hamil? Evan selalu mau punya anak. Aku belum kasih tahu dia. Syukurlah. Kalau Evan tahu kabar ini, dia pasti sangat senang. Oh ya, kamu bilang Evan buka bar kan? Gimana kalau kita ke bar dia saja? Oke, aku turuti Ibu. Kalau kakak sukses, jangan lupakan adikmu ini. Dengan dukungan Evan, nanti pasti bisa berkuasa di kota Cita. Selamat datang, silakan masuk. Ibu, ini barnya Evan. Cewek itu, pakaiannya bermerek. Pasti orang kaya. Harus bikin dia keluar banyak uang. Ini pertama kalinya kesini kan? Hari ini ada minuman baru. Silakan Li. Nona, minuman kami di sini semua impor dari luar negeri. Gimana kalau Anda coba semua? Kami lihat dulu aja. Ibu mau minum apa? Aku nggak ikut minum ya. Oke. Hari ini harus untung besar. Kalau gitu, kami mau 1 gelas margarita. Terima kasih. Tadi aku kira kamu ini orang kaya. Nggak nyangka. Kamu hanya pengemis. Kalian nggak tahu bar kami ini kelas atas. Kalian cuma pesan segelas. Minuman seharga 60.000. Apa kalian nggak malu? Kok kamu bicara begitu? Ibu, biar aku saja. Minuman yang dijual bar ini bukannya buat dibeli. Sikapmu seperti ini gak menghormati pelanggan. Hormat? Mau dihormati? Orang kaya kamu gak pantas dihormati. Bar kami mengutamakan gaya. Pelanggan yang datang ke sini semua sesuai dengan layanannya. Kalian berdua ini udah turunkan kelas bar kami. Siapa yang cari masalah di sini? Aduh kakak, mereka datang ke sini cuma pesan minuman seharga 60.000. Kalau gak punya uang, pulang saja. Ngapain datang ke bar? Mereka sangat keterlaluan. Dengan sikap itu, siapa yang berani datang? Apa katamu? Kalau miskin jangan ke bar, aku gak sambut kalian. Menurutmu, orang biasa itu gak berhak masuk ke bar ya? Orang sombong kayak kalian ini, yang sudah menurunkan kelas bar ini. Yang datang main ke sini, semua bayar mulai dari 20 juta. Kalian cuma pesan segelas minuman seharga 60 ribuan. Beli 2 teh susu di jalan saja pasti lebih mahal dari ini. Oh, aku sudah tahu. Kamu mau ajak ibumu numpang AC di sini ya?
Kamu, Kamu apa kamu? Nenek tua. Mau bersantai harus pilih tempat yang sesuai dengan status. Bar ini bar kelas atas. Orang rendahan nggak bisa masuk. Cepat bawa nenek tua ini keluar dari sini. Kalau enggak, aku panggil satpam. Kalian cuma melayani di sini. Tapi kok sombong banget? Gak takut bos kalian tahu dan memecat kalian? Sebentar. Kakak, dia bilang apa? Suruh bos pecat kamu. Kamu dengar ya? Bar ini milik suamiku. Apa katamu? Bos bar ini suamimu? Kenapa sekarang diam? Dengar ya, suamiku baik banget sama aku. Bar ini udah lama direnovasi. Dan langsung dikasih ke aku. Kalau kakak iparku tahu, kalian datang cuma pesan minuman termurah. Dia pasti usir kalian. Gak perlu aku turun tangan. Gak mungkin. Caca, kamu jangan dengerin mereka. Mungkin kita udah salah tempat. Cuma pemilik bar jadi bisa seenaknya sendiri. Aku yang setua ini belum pernah lihat orang kayak kalian. Barmu ini gak beres banget. Kayaknya gak bakal tahan lama. Caca, ayo kita pergi. Mau pergi? Nenek tua, siapa izinkan kamu pergi? Terus kamu mau apa? Aku nggak suka kata ibumu barusan. Kalau sekarang dia mau berlutut dan minta maaf, mungkin aku bisa maafin kalian. Mau ibuku berlutut di depanmu? Jangan mimpi. Ibu, ayo kita pergi. Minggir, minggir. Ibu nggak apa-apa. Sayangnya minuman ini terbuang percuma, tapi tagihan ini harus kalian bayar. Kalian sangat keterlaluan. Gak cuma menghina pelanggan, kalian juga mukul orang. Aku bakal laporin kalian. Berani nggak laporin aku? Lepasin. Sayang, jam ini aku yang pesan untukmu. Namanya jam tangan kala. Selamat ulang tahun pernikahan. Makasih sayang. Pantas. Bulan lalu Evan bilang jam ini akan direparasi. Reparasi itu bohong. Sebenarnya mau bujuk selingkuhan. Caca, kamu kenapa? Evan dia selingkuh. Mau laporin aku? Berani banget mereka. Kamu nggak pantas sentuh barangku. Kamu dapat jam tangan ini dari mana? Maksudmu ini? Ini kado Natal dari suamiku buat aku. Harganya 1 miliar. Halo sayang, kamu sampai mana? Aku udah... Sayang, malam ini aku lembur, nggak bisa pulang. Jangan lupa makan malam. Sesibuk itu ya. Ternyata hari itu dia lagi temanin selingkuhannya. Anak kurang ajar ini beraninya lakukan hal bejat kayak gini. Caca, jangan takut. Ibu akan bela kamu, ya. Gimana? Kalau kamu tahu diri, harus cepat berlutut dan minta maaf. Kalau suamiku tahu, kamu mukul aku di bawah. Kakak, kamu. Dasar cewek gak tahu malu. Masih berani provokasi kami. Apa kamu gak malu? Dasar nenek tua, kamu berani pukul aku. Kalau sampai suamiku tahu, bisa habis kamu. Oke.
panggil Evan ke sini. Lihat saja apa dia berani kurang ajar padaku. Kenapa aku bisa punya anak durhaka yang sangat gak tahu malu? Beneran bikin malu keluarga Citra. Apa maksudmu? Kamu ibunya Evan? Kakak, nenek ini miskin banget. Gak mungkin dia ibunya suami kamu. Iya, Evan pernah bilang ibunya tinggal di luar negeri. Mereka udah lama gak ketemu. Oh, dasar cewek sialan. Gak tahu dari mana kamu cari tahu nama suamiku. Dan ngaku jadi ibu mertuaku. Apa kamu pantas? Satpam, tangkap dua jalang ini. Berani kamu, aku ini ibunya Evan. Ibu, kamu mau ngaku jadi ibu mertuaku? Ibu mertuaku udah lama tinggal di luar negeri. Setiap tindakannya punya aura wanita bangsawan. Pakaian itu harusnya baju bermerek. Kamu nenek tua miskin ini, apa pantas dibandingkan dia? Kamu... Tunggu saja. Pasti ku bikin kalian terima akibatnya. Akibat? Aku mau lihat kamu bisa apain aku. Caca. 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 Lepasin! Aku mau ketemu Evan. Suamiku, pemuda hebat yang terbaik di kota Cita. Statusnya tinggi. Gak ada waktu untuk basa-basi sama kalian yang gak sanggup beli minuman. Pemuda hebat. Apa kamu kira semua miliknya sekarang? Semua didapat dari kemampuannya? Kemampuan suami aku lebih tahu darimu. Dan kamu, orang miskin yang gak tahu diri, kenapa kamu bisa lawan aku di sini? Kamu ngapain? Kamu ngapain? Gelang ini kelihatannya lumayan mahal. Itu gelang yang ibu kasih ke aku. Balikin ke aku! Sialan! Caca. Orang miskin gak bisa pakai gelang sebagus ini. Caca itu putri dari grup Nusa. Kalian gini ke dia, grup Nusa gak bakal ampuni kalian. Nona grup Nusa? Nona grup Nusa sangat terhormat. Kalau keluar di antara mobil mewah, mana mungkin datang ke bar dan pesan minuman yang paling murah. Berani ya kamu. Gagal ngaku jadi ibu mertuaku, sekarang mau manfaatin nona keluarga Nusa. Kamu... Kalian ini beneran gak punya malu. Meski aku bukan nona keluarga Nusa, kamu juga gak pantas sentuh barangku. Balikin gelangku. Gelang jelek ini kok disayang banget. Kalau aku hancurin, gimana? Ini pemberian ibu mertua untukku. Itu ketulusan hatinya untukku. Kamu boleh hancurin apa aja, kecuali gelang itu. Oh, kamu sesayang itu sama gelang ini. Kalau gitu, kamu berlutut minta maaf padaku. Dan aku balikin gelang ini padamu. Kayaknya gak sepeduli itu sama gelang jelek ini. Cukup. Mau Caca minta maaf padamu? Kamu gak pantas. Caca, cuma gelang saja. Berapapun harganya, kamu jangan sampai berlutut demi itu. Gelang itu sudah kuberikan padamu. Berarti itu punyamu. Gak peduli pecah atau enggak. Gak akan pengaruhi kasih sayang ibu padamu. Minta maaf saja terlalu ringan buatmu. Kalau kakak ipar tahu, kalian bikin kakakku marah. Jangankan minta maaf. Nanti, kalian gak akan bisa bertahan di kota Cita. Oke, kalau gitu suruh dia ke sini. Kamu... Kakak, jangan buang waktu. Sebenarnya, mereka itu cuma iri.
kakak ipar baik banget sama kamu. Iya juga, basa-basi sama kalian cuma buang waktuku, nggak ada untungnya. Karena kamu nggak mau berlutut, aku cuma bisa. Jangan! Kalian nggak mau minta maaf, kami juga nggak ada cara lain. Kamu tahu nggak? Gelang ini pusaka keluarga Citra. Gelang murahan gitu berapa harganya? Jam tangan dari suamiku ini bisa beli 100 gelang jet itu. Berhenti kamu, berhenti kamu. Suamiku itu Evan. Di seluruh kota Cita, siapa yang berani melawan aku? Hari ini aku harus kasih cewek murahan ini pelajaran. Kamu sombong gini cuma karena Evan yang dukung kamu kan? Kalau dia tahu kamu lakuin ini, apa dia masih bakal bela kamu? Oke, kamu tunggu saja. Kalau suamiku datang, jangan sampai menyesal. Caca, Pak Evan, kerjasama dengan grup Arta sudah di tahap akhir. Pak Hadi ajak kita ketemu nanti jam 3 sore. Kalau bisa kerja sama keluarga Arta, kelak di kota Cita, nggak bakal ada yang berani lawan aku. Bahkan keluarga Nusa juga harus hargai aku. Halo? Sayang, ada yang bikin masalah di bar. Mereka mau pukul aku. Cepat kesini, bela aku. Apa? Kamu dipukul? Siapa yang udah berani mukul cewekku? Tunggu aja, aku akan kesana. Ternyata aku yang paling bodoh. Udah kasih semua buat Evan, tapi masih kalah sama selingkuhannya yang sok manja. Caca, Ini aku. Aku mau kamu bantu aku cari pengacara. Aku mau cerai. Aku mau cerai. Kamu di mana? Aku cari kamu. Pak Hadi, Pak Evan. Tunda kerjasama. Dengar nggak? Suamiku akan datang. Nanti, ini bukan cuma soal minta maaf. ganggu pernikahan orang. Kamu nggak malu? Juga berani panggil dia suami. Kamu coba tanya Evan, apa statusmu di dalam hatinya? Kalau nggak kasih pelajaran, kamu nggak akan minta maaf. Ibu! Ibu! Dasar jalang, berani kamu rusak wajahku. Kamu harus tanggung akibatnya. Badannya kayak sampai itu. Caca, kalian menyakiti Caca, nanti pasti akan menyesal. Menyesal? Justru kalian yang akan menyesal. Dengar ya, walau aku bikin kamu cacat, Evan tetap mampu bayar. Kamu ngapain? Kamu memang pantas mati. Rasakan, ku buat wajahmu dirusak. Aku lawan kamu. Jangan. Berhenti! Pak Evan hari ini ada urusan, nggak bisa kesini. Katanya ada yang bikin ribut.
Jadi aku kesini. Oh, pas banget kamu datang. 2 orang miskin ini mukul aku. Juga ngaku jadi ibunya Pak Evan. Apa? Ngaku jadi ibunya Pak Evan. Kalau mereka hari ini nggak berlutut dan minta maaf, aku nggak akan ampuni mereka. Kamu tahu Evan sangat sayang aku. Kamu tahu harus apa, kan? Kok rasanya orang ini agak familiar? Caca, sini. Caca, semua ini salah ibu. Nggak apa-apa. Kamu orangnya Evan. Kamu harusnya tahu, dia sudah menikah. Dan akulah istrinya. Apa? Ini konyol banget. Ternyata dia istri bos yang asli. Kalau ini beneran, Nona Kina pasti malu banget. Nggak mungkin. Evan pernah bilang dia paling sayang aku. Kalau nggak, dia nggak mungkin kasih bar ini ke aku. Kalau kamu istrinya Evan, kenapa kamu nggak tahu siapa bos bar ini? Kalian ini, jangan acting lagi. Kalau kamu istrinya Pak Evan, kamu datang ke bar, masa Pak Evan gak tahu? Kamu kira aku bodoh? Pengawal, tahan mereka berdua. Evan lagi di masa penting kerjasama. Kalau kalian berani, masalah hari ini bisa masuk berita. Nona Kina, gimana kalau kita lupakan dulu? Setelah Pak Evan kerjasama... Ngapain panik? Masuk berita emang kenapa? Biar aja masalah ini makin heboh. Kakak, gimana kalau kita live aja? Nanti biar seluruh kota Cita dan semua orang tahu aib 2 orang miskin ini. Oke. Nanti semua orang tahu dia ngaku jadi istrinya Evan. Kita lihat gimana dia bisa bertahan. Hah? Kok Pak Hadi belum sampai? Pak Hadi bilang rapat hari ini dibatalin. Dia ada urusan penting. Kenapa dia berubah pikiran? Jadi sekarang kita ke kantor atau... Ke bar. Lihat apa yang sudah terjadi. Sebelum kerjasama grup Arta berhasil, nggak boleh ada berita jelek. Iya. Ayo. Kamu lakuin ini cuma bakal tambah berita jelek. Nanti nggak cuma citra perusahaan yang bakal kena dampaknya, tapi juga bisa ganggu kerjasama yang lagi dibahas. Sok tahu banget kamu. Aku live, kamu bisa apa? Aku suruh seluruh internet lihat. Gimana aku kasih pelajaran ke orang yang ngaku istrinya Evan. Ada apa ini? Bukannya ini bar yang baru buka di pusat kota? Wanita itu familiar banget. Sepertinya istrinya Pak Evan. Iya. Aku pernah kerjasama dengan Pak Evan. Waktu itu istrinya juga ikut dia. Kamu benar istrinya Evan? Ini, cepat lepasin. Ibu, Evan gak mau cerai. Pas banget kesempatan ini buat maksa dia. Ngapain kamu panik? Evan udah lama mau cerai dari istrinya. Yang paling dia sayang itu aku. Tapi dia istrinya Pak Evan. Kenapa kalau dia istrinya? Kalau Evan sayang dia, apa dia nggak ada uang buat pesan minuman? Astaga, cewek ini gak tahu malu. Udah jadi pelakor, tapi nindas istri orang. Kalian gak ngerti ya? Dia pasti merasa mereka gak mau cerai. Jadi mau misahin mereka. Caca, nggak nyangka setelah kamu nikah udah banyak menderita. Tio, hentikan kerja sama grup Citra. Baik Pak Hadi. Halo sayang. Evan, aku mau cerai. Caca, kamu kenapa lagi? Aku lagi sibuk. Nanti bahas di rumah. Udah sadar kan? Evan sama sekali nggak peduliin kalian. Setiap kali dia keluar, pasti akan kesini dan temani aku. Kamu istri sahnya nggak merasa konyol. Iya, kamu benar. Dia selalu abaikan aku. Aku terlalu bodoh. Selalu bohongin diri sendiri. Dasar cewek gak tahu malu. Kamu pikir kalau Evan cerai bisa sama kamu? Kamu dengar ya? Gak mungkin. Dasar nenek tua, kamu itu siapa? Apa kamu kira Evan itu anak kandungmu? Pak Evan,
Kenapa? Nona Kina lagi live di bar. Apa? Kenapa Caca bisa muncul di bar? Kalau Evan beneran anak kandung ibu, menurutmu apa akibatnya? Yang dibahas itu Evan, CEO grup Citra? Yang mukul itu selingkuhan? Iya. Nggak nyangka selingkuhan Pak Evan sombong banget. Kina, dasar bodoh. Kalau ini tersebar, kerja samaku gimana? Sialan. Lebih cepat, ayo lebih cepat. Aku mau lihat. Sampai kapan kamu mau keras kepala? Pengawal, siapkan seember air kotor. Kamu mau apa? Mau apa? Tentu saja aku mau menjamu kalian baik-baik. Kamu... Kamu ngapain? Siap. Ibu, hari ini kamu harus tahu. Akibatnya nggak patuh. Gila. Mereka udah gila ya? Kina ini sebenarnya mau ngapain? Enak nggak? Kalau Evan datang, mending pastikan dia bisa lindungi kamu. Aku cuma beri kamu sedikit air kotor aja. Di mata Evan, aku lebih penting. Meski aku bikin kamu masuk rumah sakit, dia akan tetap lindungi aku. Dia cuma royal ke orang yang dicintai. Meski kamu ini istrinya Kak Evan, tapi ke bar cuma pesan minuman termurah. Jelas Kak Evan sama sekali gak anggap kamu istri. Kina ini keterlaluan. Kalau aku Caca, pasti udah nggak tahan. Nggak nyangka Pak Evan yang terkenal sebagai suami idaman ternyata selingkuh sama orang lain. Sialan, dasar bodoh. Reputasi yang kujaga selama ini hancur semua karena si bodoh Kina. Cewek ini pasti sengaja fitnah Pak Evan. Pak Evan sangat cinta istrinya. Gak mungkin dia selingkuh. Yang atas itu orang bayaran Pak Evan ya? Iya, masih belain cowok brengsek itu. Itu pasti suruhan Pak Evan. Kina, tunggu aja kamu. Ibu jangan takuti aku. Ibu, Caca, kamu terluka. Ibu! Ibu! Maaf Pak Evan, ada yang langgar lampu merah. Ibuku sudah pulang. Bukannya dia selalu di luar negeri. Ada apa ini? Apa aku salah lihat? Ini. Lebih cepat, sampai bar dalam 10 menit. Iya. Pak Evan beneran brengsek. Kok bisa gitu ke istrinya? Simpan rekaman live bar. Dengan ini, kasus perceraian Caca akan lebih lancar. Nona Kina, penonton sudah puluhan ribu. Gimana kalau matikan saja? Nanti... makin banyak orang makin bagus. Setelah live hari ini selesai, semua orang akan tahu siapa sebenarnya orang yang Evan cintai. Nanti kulihat dia, gimana bisa nempel sama Evan. Kamu pikir Caca nggak mau cerai? Anak seperti Caca sungguh langka di dunia. Dengan kemampuan Evan, gak pantas untuk Caca. Kamu dengar ya, selama aku masih hidup, kamu jangan mimpi bisa sama Evan. Nenek tua sialan, kamu mana berhak bicara gitu? Masa Evan cari cewek harus minta izinkan ibu mertua? Ibu mertua? Kamu dengar ya, aku ibu kandung Evan. Namaku Yuli. Pak Evan, Ada apa lagi? ibumu juga di bar. Apa? Aku ibu kandung Evan. Namaku Yuli. Oh, Ada apa ini? mungkin live-nya berhenti. Kamu yakin ibuku ada di bar?
Aku juga nggak tahu. Tadi sinyalnya jelek. Mungkin aja aku salah dengar. Halo, nomor yang Anda hubungi tidak aktif. Kenapa nggak diangkat? Jangan-jangan beneran ibuku. Gawat! Kamu ibunya Evan. Walau Evan itu bajingan, tapi biasanya dia paling peduliin kesehatan ibunya. Kalau sampai dia tahu kamu pukul ibunya, menurutmu apa kalian bisa bersama? Nona Kina, ayo minta maaf ke Nona Caca dan ibunya. Minta maaf. Iya. Ibu. Ibu. Nenek tua, jangan harap nipu aku. Ibunya Evan tinggal di luar negeri. Gak mungkin ke bar dan pesan segelas minuman murah seharga 60.000. Apa kamu pernah mikir kalau yang kamu pukul itu ibu kandungnya sendiri? Kamu kira dia akan bela kamu? Kamu kira kami bodoh? Ibu kandung Kak Evan datang ke sini. Apa kami gak akan tahu? Kamu cemburu sama aku? Sampai ngarang alasan ini buat nakutin aku? Aku cemburu sama kamu. Apa Evan pernah kasih tahu kamu kenapa dia nggak berani ceraiin aku? Itu karena semua miliknya sekarang itu berkat aku. Kamu kira dia peduli sama kamu? Jam tangan yang dikasih ke kamu itu bekas. Kamu jangan asal bicara. Evan mulai dari nol dan bisa sukses itu karena kemampuannya sendiri. Lagi pula, dia akan kerjasama dengan grup Arta. Kamu makin gak pantas buat dia. Grup Arta? Hubungi Raka dan siapin perjanjian cerai. Kenapa? Lihat Evan terlalu hebat, jadi kamu gak rela. Aku kasih tahu, dia sendiri yang bilang ke aku, dia udah lama jijik sama kamu. Diam kamu. Keluarga Citra sudah banyak hutang sama Caca. Kamu jangan tindas dia. Nenek tua sialan, kamu masih belum kapok. Nona Kina, gimana kalau lupakan saja? Pak Hans, kamu cuma manajer di bar ini. Kamu harus pikir lagi, sebenarnya kamu harus belain siapa? Kalau Pak Evan sayang istrinya, dia nggak bakal selingkuh. Aku bantu Nona Kina aja. Dengerin Nona Kina. Kamu ngapain? Sebotol whisky ini, seumur hidup kalian gak sanggup beli. Kamu ngapain? Sebotol ini, aku traktir kalian. Enggak. Berhenti. Kalau kamu marah sakiti aku saja. Dia sedang hamil.